Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Vezham. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Sandeep Sham dan dibintangi oleh Aswarya Menon dan Ashok Selvan. Vezham berkisah tentang misteri pembunuhan berantai di hutan Nilgiri, di mana semua korban tewas dengan kepala dipukul menggunakan besi dan pada lengan korban ditemukan tanda berbentuk huruf X. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Pembunuhan berantai terjadi di Coimbatore, India. Salah satu korbannya adalah anak menteri kehutanan. Pembunuh meninggalkan tanda pada tubuh korban berupa sayatan berbentuk huruf X di bagian lengan. Oktober 2014, sepasang kekasih yang bernama Ashok dan Lina sedang jalan-jalan di puncak di wilayah hutan Bukit Nilgiri. Ketika berada di jalanan yang sepi, mereka menemukan sebuah mobil yang melintang di tengah jalan. Ashok turun untuk memeriksa. Lina berusaha melarangnya, namun Ashok tidak peduli. Mobil itu ternyata kosong tanpa penghuni. Pintunya tidak terkunci. Ashok masuk ke dalam untuk menggeser mobilnya supaya mereka bisa lewat. Tetapi ketika Ashok menoleh ke belakang, Lina justru menghilang. Ia diculik oleh seseorang. Sejak kejadian itu, Ashok dihantui oleh rasa bersalah. Ia menyesal telah membawa Lina ke tempat itu. Sebelum tewasnya Lina, beberapa pembunuhan terjadi di hutan itu. Tanggal 8 Oktober 2014, seorang wanita bernama Gauri tewas diperkosa dan kepalanya pecah dipukuli menggunakan sebatang besi. Pada lengan Gauri terdapat luka sayatan berbentuk huruf X. 3 hari setelahnya, 11 Oktober 2014, anak menteri kehutanan yang bernama Cina juga ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Kepalanya juga pecah dipukul oleh benda keras dan pada lengannya ditemukan tanda berbentuk huruf X. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014, Lina yang menjadi korban dan ia juga tewas dengan cara yang sama. Setelah Lina, korban selanjutnya ditemukan pada tanggal 21 Oktober. Sesosok mayat pria tidak dikenal ditemukan tewas membusuk di pasar sayur. Semua pembunuhan itu ditandai dengan satu kesamaan, yaitu terdapat tanda X di bagian lengan mereka dan semua korban tewas dengan luka di bagian kepala. Menurut keterangan Ashok, ada 2 orang pemuda yang menyerang Lina dan dirinya di hutan itu. Ashok berusaha memberikan perlawanan, namun ia pingsan dipukul oleh pelaku. Ketika tersadar, Ashok mengetahui jika Lina sudah tewas. 5 tahun setelah kematian Lina, pelaku pembunuhan tidak pernah tertangkap. Walaupun waktu telah lama berlalu, Ashok tidak pernah move on dari bayang-bayang Lina. Ia bahkan tetap menjomblo meskipun sudah punya rumah dan pekerjaan. Suatu malam, Ashok bersama temannya menjemput seorang wanita bernama Priti. Mereka ingin jalan-jalan. Ketika mobil Ashok sampai, Priti berdiri di tepi jalan sambil menelpon. Ia siap menyeberang agar bisa masuk ke dalam mobil. Karena keasikan menelpon, Priti tidak sadar dan ia nyaris tertabrak sepeda motor yang melintas. Kedua pemuda pengendara motor tadi turun dan mereka memarahi Priti. Priti terdiam. Ia mengaku salah. Dari kejauhan, Ashok melihat Priti dibentak. Ia tidak terima. Ketika Priti masuk ke dalam mobil, Ashok mengejar 2 pemuda tadi. Sejak kehilangan kekasihnya Lina 5 tahun silam, sikap temperamental Ashok semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Setelah tersusul, Ashok memarahi kedua pemuda tadi. Alhasil, kedua pemuda itu pun minta maaf. Priti penasaran dan ia bertanya kenapa Ashok berubah drastis seperti itu. Ashok akhirnya menceritakan semuanya kepada Priti. Ashok kehilangan ibunya ketika berusia 3 tahun. Ia terpaksa tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya. Suatu hari, Ashok bertemu dengan Lina. Ternyata mereka senasib. Lina juga kehilangan ibunya ketika ia masih kecil dan terpaksa tinggal bersama kakeknya karena ayah Lina pergi ke luar negeri. Ashok dan Lina sama-sama kesepian dan kesepian itulah yang membuat mereka saling jatuh cinta.
Hubungan keduanya tidak disukai oleh kakek Lina karena pria tua itu tidak suka jika keluarganya menikah dengan pasangan yang beda agama. Kebetulan Lina beragama Kristen, sementara Ashok beragama Hindu. Suatu hari kakek Lina meninggal dunia. Lina takut tinggal sendirian di rumahnya. Ia terpaksa menumpang tidur di rumah Ashok. Di saat itulah Ashok melamar Lina menjadi istrinya. Gayung pun bersambut dan lamaran itu diterima. Hanya saja mereka belum menikah dan harus menunggu tanggal yang tepat untuk pernikahannya. Lina bertemu dengan saudara sepupunya yang bernama Prancis. Prancis seorang polisi dan ia dipindah tugaskan ke kota Coimbatore. Lina cukup ramah dengan Prancis yang membuat Ashok entah kenapa merasa cemburu. Namun Lina berusaha meyakinkan calon suaminya itu bahwa cintanya hanya untuk Ashok dan tidak mungkin ia jatuh cinta dengan sepupunya sendiri. Seorang pria tua berkepala pelontos datang ke rumah Ashok. Pria tua itu adalah ayah Lina yang sudah lama menghilang ke luar negeri dan meninggalkan Lina di India. Lina tidak menyukai ayahnya. Ia tidak mau menerima kehadiran sang ayah yang tega menelantarkan dirinya ketika Lina masih kecil. Ayah Lina kemudian menangis. Ia menyesal telah menelantarkan Lina. Saat ini, ayah Lina menderita penyakit kanker dan hidupnya tinggal menghitung hari. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama anaknya Lina. Lina akhirnya merasa simpati. Ia mau menerima sang ayah. Setelahnya, Lina merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang. Lina keluar kota untuk mengantar ayahnya berobat ke rumah sakit. Sementara Ashok, ia harus keluar kota karena ada urusan pekerjaan. Rumah mereka hanya dijaga oleh pembantu di rumah Lina yang bernama Gauri. Ketika ayahnya dirawat di rumah sakit, Lina pulang ke rumah dan ia menemukan pembantunya Gauri tewas terbunuh. Lina begitu ketakutan. Ia merahasiakan kematian Gauri dari calon suaminya. Lina mengajak Ashok jalan-jalan ke puncak. Mereka berdua menaiki sepeda motor. Di dalam perjalanan, Ashok menemukan sebuah mobil merintangi jalan mereka. Seperti adegan di awal film. Ashok memeriksa mobil itu dan Lina berusaha untuk melarangnya. "Ashok, sebaiknya kita pulang saja. Aku takut." Ucapan Lina tidak digubris oleh Ashok. Ia tetap memeriksa mobil itu dan setelahnya Lina menghilang. Saat mencari Lina, mendadak Ashok diserang oleh dua pemuda bertopeng di dalam hutan. Setelah itu terjadi perkelahian di antara mereka. Ashok melihat Lina diserang secara sadis oleh para penjahat. "Lari Lina, lari!" teriak Ashok. Seketika Ashok dipukul oleh seorang pemuda lainnya. Setelah itu Ashok pingsan tidak sadarkan diri. Setelah mendengarkan kisah sedih Ashok, Priti menasihatinya agar jangan balas dendam. Karena jika mata diganti mata, maka dunia akan menjadi buta. Priti menyimpan perasaan kepada Ashok. Suatu hari Priti mengajak Ashok makan malam dan Ashok mengiyakan ajakan itu. Priti berdandan secantik mungkin. Malam harinya Ashok menjemput Priti. Mereka menikmati makan malam berdua. Priti berusaha mencuri hati Ashok. Ashok sendiri masih terlalu dingin hatinya. Ia belum siap move on dari kekasih lamanya, Lina. Hari demi hari, Priti terus mendekati Ashok. Namun Ashok belum juga menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menembak gadis itu. Priti sudah tidak sabaran. Ia mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya terlebih dahulu kepada Ashok. Namun Ashok hanya terdiam, tidak memberikan jawaban. Suatu hari Ashok mendatangi kembali lokasi puncak. Ia bertemu dengan pemuda bisu yang sedang membeli rokok di sebuah warung. Ashok seakan dejavu pernah bertemu dengan pemuda itu. Ia berpikir keras dan akhirnya Ashok sadar jika pelaku penculikan terhadap Lina adalah seorang pemuda bisu. Karena meskipun bertopeng, pelaku mengeluarkan suara persis seperti orang bisu. Ashok segera membuntuti pemuda tadi. Ia masuk ke dalam rumah di tengah hutan. Ketika Ashok masuk ke dalam rumah itu, ia diserang oleh dua pemuda. Ashok mengikat seorang pemuda bernama Ratore. Ratore dan temannya yang bisu adalah orang yang menculik Lina dan membawanya ke dalam hutan. Ashok terbakar amarahnya oleh api dendam. Ia kemudian membunuh si bisu di depan Ratore. Ratore ketakutan dan berusaha untuk meminta maaf. Ia berterus terang dengan mengatakan apa yang terjadi. Mereka menculik Lina karena instruksi dari pemuda yang bernama Kasi. Ratore menculik Lina kemudian membawanya ke hutan. Setelah itu mereka bertemu Kasi dan setelah Ratore pergi, Kasi menghabisi Lina. Namun sayangnya, Kasi justru terbunuh dan mayat Kasi dibuang di pasar sayur. Ratore menduga ada orang yang menyewa Kasi untuk membunuh Lina dan orang inilah yang telah membunuh Kasi. Setelah berkata demikian, Ratore kembali meminta pengampunan dari Ashok. Tetapi Ashok justru membakar Ratore dan seisi rumah itu. Sir.
Asok mencari alamat rumah Cassie. Ia bertemu dengan pria tua yang bertetangga dengan Cassie. Menurut pria tua itu, 5 tahun yang lalu, Cassie pernah dikunjungi oleh polisi Prancis sesaat sebelum ia dinyatakan menghilang. Setelah mendengar penjelasan itu, Asok segera ke rumah Prancis. Ia menuding Prancis sebagai otak pembunuhan terhadap Lina. Prancis tentu saja membantah. Menurutnya, jika Prancis adalah pembunuh Lina, ia pasti tidak akan membiarkan Asok hidup saat itu karena Asok sempat pingsan dan tidak sadarkan diri. Prancis kemudian menjelaskan perkara yang sebenarnya. Lina memiliki pembantu bernama Gauri. Suatu hari Gauri digoda oleh anak menteri yang bernama Cina. Gauri tidak terima dirinya dilecehkan. Ia menampar pemuda itu. Tamparan tersebut membuat Cina kesal dan dendam kepada Gauri. Cina mengajak kakaknya Selvam dan juga teman-temannya memperkosa Gauri. Satu persatu mereka menggilir wanita malang itu. Ketika giliran Cina, burung Cina mendadak tidak mau berdiri. Cina ditertawakan oleh Selvam CS karena dianggap gagal menjadi pria sejati. Setelah memperkosa Gauri, mereka membunuh wanita itu dengan memukul kepalanya menggunakan sebatang besi. Selvam, Cina, dan teman-temannya pergi meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Cina masih penasaran dengan burungnya yang enggan berdiri. Ia kembali mendatangi Gauri dan mencoba menyetubuhi mayatnya. Kali ini, Cina berhasil menuntaskan tugasnya sebagai pria sejati. Ia bahkan merekam adegan memperkosa mayat menggunakan kamera HP agar bisa dipamerkan kepada teman-temannya. Di saat bersamaan, Lina pulang dari luar kota setelah mengantar ayahnya ke rumah sakit. Lina pulang sendirian dan ia menemukan Cina yang sedang bergoyang. Mengetahui kedatangan Lina, Cina mencoba kabur, tetapi Lina berhasil membunuh Cina. Aksi pembunuhan itu terekam kamera video Cina, namun Lina tidak menyadarinya. Setelah membunuh, Lina panik dan ia segera menelpon kakak sepupunya Prancis. Lina tidak menghubungi Asok karena saat itu Asok sedang di luar kota. Ketika Prancis datang, ia menemukan Lina berdiri ketakutan di luar rumah. Prancis masuk ke dalam rumah sendirian dan ia mulai menutupi kasus pembunuhan yang dilakukan Lina. Prancis menyayat lengan Cina dan Gauri membentuk simbol X. Ia membuang kedua mayat itu di dalam hutan. Mayat Gauri ditemukan pada tanggal 8 Oktober dan 3 hari kemudian mereka menemukan mayat Cina. Kedua korban tewas akibat pukulan benda tajam di kepala dan pada lengan mereka terdapat simbol berbentuk X. Prancis membuat rumor bahwa di hutan Nilgiri terjadi pembunuhan berantai dan kemungkinan pelakunya adalah seorang psikopat. Sayangnya, trik pemalsuan pembunuhan itu tidak berjalan mulus karena menteri mengetahui siapa pembunuh putranya. Ternyata, setelah memukul Cina, Lina panik dan segera keluar rumah. Ia tidak sadar jika Cina belum tewas. Cina yang sekarat kemudian mengambil kamera ponselnya dan memasukkan benda itu ke dalam celananya. Ketika mayat Cina diperiksa, menteri menemukan video itu. Ia melihat sosok Lina di dalam video tersebut. Menteri kemudian meminta anaknya Selvam untuk balas dendam kematian Cina. Tetapi karena takut jika Selvam tertangkap, menteri kemudian menyewa pembunuh bayaran yang bernama Cassie. Rencana menteri diketahui oleh Prancis karena ternyata Prancis telah memasang alat penyadap di rumah menteri. Ia sengaja melakukan itu agar bisa mengetahui rahasia balas dendam mereka terhadap Lina. Dengan demikian, Prancis bisa menyelamatkan Lina. Setelah mengetahui rencana menteri, Prancis segera mencari Lina ke hutan Nilgiri. Namun ia datang terlambat karena Lina sudah diculik dan dibunuh oleh Cassie. Prancis membunuh Cassie dan mayatnya ia buang ke pasar sayur. Seperti biasa, Prancis menyayat lengannya agar kematiannya dianggap sebagai korban pembunuhan berantai. Prancis datang ke rumah Cassie untuk membuang semua barang bukti beserta identitas Cassie seperti KTP dan lain sebagainya. Dan di saat itulah Prancis kepergok oleh Pak Tua, tetangga Cassie. Asok memulai rencana balas dendam kepada Selvam. Ia menghadang mobilnya di tengah hutan. Sopir Selvam turun untuk memeriksa mobil itu. Dan di saat bersamaan, Asok menculik Selvam dan membawanya ke hutan. Di sana, Asok mulai menghajar Selvam. Setelah babak belur, Selvam kemudian berkata, "Adikku Cina sempat menelpon sesaat sebelum ia tewas. Aku mendengar suara laki-laki, dan ternyata suara itu adalah suaramu. Kau telah membunuh adikku Cina." Setelah mengatakan kalimat itu, Selvam tewas dihabisi Asok.
Asok masih penasaran sekaligus curiga dengan kalimat yang diucapkan oleh Selpham. Kenapa Selpham mengatakan bahwa adiknya China sempat menelpon dirinya sebelum tewas? Padahal menurut kesaksian Prancis, Selpham tewas dibunuh Lina dan ia tidak sempat menghubungi siapapun. Asok mulai curiga kepada Prancis. Jangan-jangan suara pria yang didengar Selpham adalah suara Prancis. Asok mendatangi rumah Prancis secara diam-diam. Ia membuka komputer yang ada di meja kerjanya. Di sana, Asok justru menemukan video yang direkam oleh China. Asok semakin curiga. Kenapa video rekaman China justru ada di tangan Prancis? Jangan-jangan Prancis berbohong. Setelah sibuk memikirkan hubungan kematian antara dua pria dengan dua nama yang mengambil nama dua negara, yaitu Prancis dan China, Asok mendadak dipukuli oleh seseorang dari belakang. Asok berjibaku dengan polisi Prancis dan ia keluar sebagai pemenang. Prancis sekarat dihajar oleh Asok. Seketika ponsel Prancis berdering dan yang menelpon ternyata adalah Lina. Ternyata Lina masih hidup. Prancis akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Prancis dan Lina adalah saudara sepupu. Ayah dan ibu Prancis nikah beda agama dan kakek Prancis tidak menyukai hubungan mereka. Orang tua Prancis akhirnya dikucilkan. Mereka tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun. Rumah sang kakek diwariskan kepada orang tua Lina yang membuat Prancis iri hati. Padahal Lina sendiri akan menikah dengan Asok yang beda agama dengannya. Prancis kemudian berniat merampas rumah itu dengan strategi yang licik. Ia merasa memiliki kesempatan ketika Lina dalam masalah. Malam itu, setelah ditelepon, Prancis menemui Lina di rumahnya. Lina tampak ketakutan dan ia hanya berdiri di luar rumah. Prancis memintanya tetap tenang dan setelah itu ia masuk ke dalam rumah. Di sana, Prancis menemukan China yang sedang sekarat. Ternyata China tidak tewas. Ia berusaha menelpon abangnya Selpham untuk minta tolong. Ketika China sedang menelpon, Prancis kemudian berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Nah, suara Prancis inilah yang didengar oleh Selpham. Itu sebabnya Selpham mengatakan bahwa ada suara laki-laki ketika adiknya China dibunuh. Setelah mengetahui jika China menelpon seseorang, Prancis membunuhnya. Dan ia memindahkan video rekaman itu ke ponsel miliknya. Setelah itu, Prancis memasukkan ponsel itu ke dalam celana China agar video itu bisa ditemukan oleh menteri. Menteri melihat sosok Lina dalam video tersebut dan mereka mulai mengincar nyawa Lina melalui pembunuh bayaran yang bernama Kasi. Untuk menculik Lina, Kasi menyewa Ratore dan juga saudaranya yang bisu. Lina dan Asok kemudian diserang di dalam hutan ketika mereka sedang jalan-jalan ke puncak. Prancis menyusul mereka ke hutan karena Prancis tahu nyawa Lina dalam bahaya. Prancis datang terlambat dan ia menemukan Asok dan Lina yang sudah babak belur dihajar oleh Kasi. Sementara Ratore dan Shibisu sudah melarikan diri terlebih dahulu. Prancis kemudian berhasil membunuh Kasi. Dalam insiden itu, Lina selamat dan Asok justru pingsan. Di saat itulah, Prancis menyusun siasat untuk merampas rumah Lina. Ia meminta Lina melarikan diri dari kota itu agar selamat dari incaran menteri. Prancis bersedia menutupi rahasia pembunuhan yang dilakukan Lina dengan dua syarat. Pertama, Prancis memaksa ayah Lina mengubah surat wasiat agar rumah warisan itu dilimpahkan kepada dirinya. Jika tidak, maka Prancis akan membongkar rahasia Lina. Dan yang kedua, Prancis melarang Lina menikah dengan Asok karena mereka berdua beda agama. Prancis melakukan itu agar Lina bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua Prancis ketika kedua orang tuanya menikah beda agama, kemudian dikucilkan oleh orang tua mereka sendiri. Ayah Lina tidak punya pilihan. Demi nyawa anaknya, ia bersedia menuruti permintaan Prancis. Setelah ayah Lina setuju, Prancis memulai siasat untuk mengelabui kematian Lina. Ia mencuri mayat wanita di rumah sakit dan memukul wajah mayat itu hingga tidak bisa dikenali. Prancis juga meletakkan identitas Lina di dalam mayat tersebut, sehingga Lina dinyatakan tewas. Dengan demikian ia tidak lagi diincar oleh Selpham dan juga menteri. Lina kemudian pindah ke kota lain bersama ayahnya. 5 tahun berlalu dan sekarang Lina sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Asok begitu terpukul mendengar kisah itu. Ia sangat mencintai Lina namun cintanya tidak bisa menyatu. Asok mendatangi goa. Di sana, ia menemukan Lina sedang having fun dengan keluarganya di sebuah pantai. Asok hanya bisa melihat Lina dari kejauhan. Ia bahkan tidak bisa menegurnya. Lina sempat menoleh ke arah Asok, namun Asok segera bersembunyi. Asok tidak mau mengganggu Lina demi keselamatan nyawa orang yang ia sayangi. Setelah menemukan cintanya yang hilang, namun tidak pernah bisa memilikinya, Asok akhirnya mau membuka hatinya untuk Priti. Mereka kemudian menjadi pasangan kekasih.
Untuk melampiaskan dendam dan kebenciannya, Ahsoka membunuh Perancis karena Perancis adalah orang yang telah memisahkan ia dan Lina. Dan film pun berakhir.